Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 Prodi Teknologi Rekayasa Internet dari kelas 3C. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi berjudul Etika Kebebasan Berekspresi di Era Digital. Sebelum kami melanjutkan lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ragil Afda Tri Pradana dengan NPM 247822091 sebagai pemateri satu. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya yaitu Saya Okta Erlisa dengan NPM 2478290 sebagai pemateri 2. Dan saya Devi Widya Putri dengan NPM 247827072 sebagai pemateri ketiga. Oke, baik, mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasannya. Jadi di sini mengenai materi etika kebebasan berekspresi di era digital. Mengapa sih kita penting memahami ini? Karena di kehidupan kita saat ini hampir tidak bisa dipisahkan dari ruang digital, media sosial, forum online dan platform komunikasi lainnya telah menjadi tempat utama untuk menyampaikan pendapat, gagasan maupun kritik. Nah, namun di balik kemudahan itu muncul berbagai persoalan baru, mulai dari ujaran kebencian, penyebaran hoaks, hingga penyalahgunaan kebebasan berbicara. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas bagaimana kebebasan berekspresi perlu diimbangi dengan etika dan tanggung jawab, agar ruang digital tetap menjadi tempat yang sehat, produktif, dan aman bagi semua orang. Nah, presentasi diawali dengan sebuah kutipan dari Leo McKern yang mengatakan, eh, "It is easy to believe in freedom of speech for those with whom we agree." Yang kutipan ini mengingatkan kita bahwa menghargai kebebasan berbicara bukan hanya saat orang lain berpendapat dengan kita, tapi juga ketika mereka memiliki pandangan yang berbeda. Inilah esensi dari kebebasan berekspresi yang sesungguhnya. Nah, di Indonesia sendiri, kebebasan berekspresi ini memiliki landasan konstitusional atau landasan hukum yang kuat, yaitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya, negara menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan opini secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Namun di era digital, kebebasan ini menghadapi tantangan baru. Transformasi teknologi menciptakan ruang berekspresi yang lebih luas seperti media sosial, forum publik, digital, dan konten kreatif, tetapi juga menghadirkan resiko seperti disinformasi atau kesalahpahaman, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Karena itu, penting bagi kita memahami batas-batas kebebasan agar ruang digital tetap menjadi tempat yang inklusif, sehat, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya mengenai batas-batas ekspresi bebas. Nah, pada bagian ini di Indonesia sendiri, Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak berekspresi, berpendapat, tetapi dengan pembatasan yang diatur oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan memastikan bahwa kebebasan seseorang tidak merugikan orang lain. Nah, sementara di Amerika Serikat itu memiliki First Amendment atau amandemen pertama yang memberikan perlindungan yang sangat luas terhadap kebebasan berbicara. Namun demikian, bahkan di negara dengan tingkat kebebasan tinggi seperti di Amerika Serikat, itu tetap ada batasan historis dan sosial terhadap ujaran yang bisa menimbulkan kekerasan ataupun kebencian. Nah, di sini ada beberapa jenis ujaran yang sebenarnya tidak juga dilindungi dengan hukum. Seperti yang pertama itu fitnah dan pencemaran nama baik. Nah, ini mencangkup penyebaran informasi palsu yang merusak reputasi seseorang, baik secara pribadi maupun
publik. Misalnya menuduh seseorang melakukan tindakan kriminal tanpa bukti di media sosial. Hal ini seperti ini bisa diproses hukum melalui Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3. Lalu yang kedua ini ujaran kebencian. Nah, ujaran yang menyerang atau merendahkan kelompok tertentu atau individu tertentu berdasarkan agama, ras, etnis, atau orientasi seksual dan pandangan politik. Contohnya itu bisa kita lihat dari banyaknya kasus di media sosial yang memicu konflik sosial karena komentar bernada diskriminatif. Lalu yang ketiga, pornografi atau konten yang tidak senonoh. Nah, ini termasuk penyebaran gambar, video, atau teks yang melanggar norma kesusilaan. Nah, ini sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Pornografi dan juga Undang-Undang ITE. Konten seperti ini dianggap merusak moral publik dan membahayakan anak-anak serta remaja. Nah, yang terakhir mengenai penipuan digital. Nah, segala bentuk kebohongan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi di dunia maya seperti investasi palsu, penipuan jual beli online atau phishing. Nah, jika kita perhatikan, keempat jenis tersebut bukan sekedar pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral dan etika di dunia digital. Karena itu kebebasan berekspresi seharusnya digunakan untuk membangun bukan merugikan orang lain. Dengan memahami batas ini, kita belajar bahwa kebebasan berbicara bukan berarti bebas tanpa aturan, melainkan bebas dengan tanggung jawab. Lalu selanjutnya mengenai kerangka regulasi digital di Indonesia. Nah, setelah memahami batasan ekspresi, kita beralih ke bagaimana negara Indonesia sendiri mengatur kebebasan digital melalui beberapa regulasi atau hukum. Nah, di sini terdapat 3 aturan utama yang membentuk landscape kebebasan berekspresi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang ITE pasal 27 sampai 29. Undang-undang ini mengatur segala bentuk komunikasi dan transaksi elektronik, termasuk larangan terhadap konten ilegal seperti penghinaan, pencemaran nama baik, lalu berita hoaks, serta ancaman digital. Meski sering menuai kritik, UU ITE tetap dibutuhkan untuk menjaga agar kebebasan di ruang digital tidak disalahgunakan. Lalu yang kedua ini UU PDP tahun 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjamin hak privasi digital di masyarakat. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung, data pribadi seperti nomor telepon, foto, dan alamat itu sering bocor. Undang-undang ini hadir untuk membatasi pengumpulan dan pemrosesan data tanpa izin, serta melindungi dari penyalahgunaan informasi pribadi. Lalu yang terakhir ini Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menghapus konten digital yang melanggar hukum seperti terorisme, pornografi, atau ujaran kebencian. Tujuannya adalah menjaga agar ruang digital tidak dipenuhi konten negatif dan tetap kondusif bagi publik. Nah, ketiga regulasi ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terkendali dalam koridor hukum dan etika. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, next ya. Oh ya. Oke, selanjutnya di sini ada kerangka regulasi digital di Amerika. Nah, regulasi pertama di sini tuh ada CDA atau Communication Decency Act. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi anak-anak dari konten tidak pantas yang beredar di dunia nyata. Meskipun demikian, CDA juga terkenal karena memberikan perlindungan luas kepada platform internet dari tanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna pihak ketiga.
yang dikenal sebagai pasal 230. Nah, di sini ada perbandingan dari CDA, COPPA, CIPA, CNA, SPAM. Nah, itu tadi fokusnya ini untuk menunjukkan yang berbeda dalam penggunaan konten untuk mulai dari tanggung jawab platform hingga perlindungan anak. Nah, yang pertama di sini ada CDA. CDA itu tadi yang melindungi anak-anak dari konten yang tidak pantas. Yang kedua ada COPPA dan CIPA. Nah, COPPA yaitu Child Online Protection Act. Nah, ini tuh berfokus secara spesifik pada perlindungan anak. Tujuannya itu online secara melalui kewajiban verifikasi usia dan pemasangan filter di institusi yang mendapat dana federal seperti sekolah atau perpustakaan. Nah, yang ketiga di sini ada Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 yang yaitu melarang pengiriman email spam atau iklan eksplisit tanpa izin. Nah, sebagai perbandingan atau penutup dari regulasi ini, di sini ada contoh dari Indonesia yaitu regulasi ini melarang pengiriman email spam atau iklan eksplisit tanpa izin. Nah, hal ini tuh menunjukkan bagaimana regulasi berupaya menjaga keamanan pengguna dari gangguan digital yang bersifat masif dan tidak diinginkan. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada dilema etika utama di ruang cyber. Nah, yang pertama di sini ada anonimitas di internet. Nah, di sini ada kelebihannya itu, ada kelebihan dari anonimitas yaitu melindungi privasi, mendorong keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Nah, di sini ada kekurangannya juga, yaitu dapat disalahgunakan untuk hoax, fitnah, dan kejahatan cyber. Pada contoh kasus Bjorka yang membocorkan data publik. Ya, yang kedua ada kebocoran data dan transparansi publik yang yaitu menimbulkan dilema antara hak publik untuk tahu dengan hak individu atas privacy. Nah, jadi kebocoran data dan transparansi publik yang menimbulkan dilema ini, hak publik untuk tahu versus hak kepentingan umum dan kerahasiaan data pribadi. Selanjutnya ada sensor dan kebebasan informasi, yaitu upaya sensor pemerintah demi keamanan cyber sering menimbulkan perdebatan karena dapat dianggap mengekang kebebasan pendapat. Jadi upaya ini tuh menimbulkan perdebatan karena dianggap mengekang warga kebebasan setiap warganya untuk berpendapat karena pendapat kita dianggap karena pendapat kita tidak didengar gitu. Nah, hal ini tuh talik ulur untuk klasik antara skalabilitas dan hak asasi. Yang keempat yaitu spam dan pelanggaran privasi digital. Yaitu spam biasanya berupa email, iklan berlebihan, dan pelanggaran data pribadi yang menjadi isu etika besar di era digital. Jadi spam dan pelanggaran hak
privacy digital ini tuh adalah isu etika yang paling sering, Mbak. Sering sekali kita alami di kehidupan sehari-hari, seperti contohnya spam email dan iklan yang sangat berlebihan. Itu telah menjadi isu digital yang menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan dan pihak platform. Oke, next. Nah, pada slide ini yaitu studi kasus konteks di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada ujaran kebencian di media sosial. Sering terjadi saat periode pemilu atau terkait dengan isu SARA, misalnya kasus Ahok yang menghadapi batasan hukum dan potensi konflik. Nah, seperti yang kita ketahui, sangat sering terjadi ketika pemilihan pemilu atau terkait isu-isu yang terjadi itu menjadi ujaran kebencian bagi kita. Nah, untuk memahami penerapan etika dan regulasi ini tuh kita memiliki tantangan yang serius untuk menuntut keamanannya. Nah, ujaran kebencian di media sosial ini tuh sangat tidak ada batasan hukumnya. Jadi bisa memicu potensi konflik sosial yang nyata bagi kita di dunia nyata. Nah, yang kedua di sini ada cyberbullying, yaitu intimidasi atau pelecehan online. Contohnya ada kasus Amanda Mojokerto yang berdampak serius pada kesehatan mental korban yang memerlukan penanganan yang tegas dan edukasi. Nah, seperti contohnya pelecehan atau moral publik ini. Nah, penyebaran asusila yang jelas melanggar Undang-Undang ITE dan yang dianggap merusak norma moral masyarakat. Nah, dalam konteks ini, filter dan sensor seringkali menjadi respon utama untuk membatasi akses. Atau intimidasi intimidasi atau pelecehan yang serius ini tuh salah satu contoh di mana yang berdampak serius pada kesehatan mental si korban tersebut. Karena kasus-kasus seperti ini tuh memerlukan penanganan yang tegas dari pihak yang wajib dan menyeluruh untuk edukasinya. Nah, yang ketiga di sini ada pornografi dan moral publik, yaitu penyebaran konten asusila yang melanggar Undang-Undang ITE dan dianggap merusak norma masyarakat tanpa filter dan sensor yang menjadi respon utamanya. Nah, dari penyebaran konten asusila yang jelas sangat melanggar Undang-Undang ITE ini, itu sangat merusak norma-norma yang ada pada masyarakat. Nah, yang terakhir ada ulasan palsu di marketplace atau penipuan digital dalam bentuk ulasan atau rating palsu, misalnya di Shopee, Tokopedia, yang merugikan konsumen dan pelaku usaha jujur. Nah, seringkali saya temukan misalnya kayak di marketplace seperti Shopee atau Tokopedia yang mereka itu dengan sengaja menjatuhkan usaha milik orang lain dengan cara memberikan ulasan palsu atau ratingan yang buruk seperti itu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa etika itu harus ditegakkan tidak hanya dalam isu sosial, tetapi dalam transaksi
ekonomi dan digital. Oke, mungkin cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin langsung saja saya lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini, di slide 8 ini kita akan membahas tentang solusi etika membangun budaya digital yang positif. Nah, setelah sebelumnya kita membahas berbagai masalah seperti ujaran kebencian, hoax, pornografi, hingga pelanggaran privasi, tentu kita juga harus tahu gimana nih cara mengatasinya. Karena kalau hanya memahami masalah tanpa mencari solusi, ruang digital kita akan terus dipenuhi perilaku yang negatif. Solusi utama yang bisa dilakukan adalah dengan membangun budaya digital yang positif. Ada 3 pendekatan utama yang ditawarkan dalam slide ini. Yang pertama itu ada tanggung jawab digital. Ini berarti bahwasanya setiap pengguna internet itu harusnya berperan sebagai editor bagi konten yang mereka buat dan bagikan. Jadi sebelum posting atau mengunggah sesuatu, kita harus benar-benar berpikir nih, apakah konten itu benar, apakah konten itu pantas untuk dibagikan ke publik, apakah konten itu bisa menyakiti orang lain atau berdampak negatif bagi orang lain juga. Nah, kebebasan berekspresi memang hak kita, tetapi konten yang kita sebar bisa memiliki efek domino, baik ke lingkungan sekitar maupun masyarakat luas. Dengan menerapkan tanggung jawab digital ini, kita tidak asal bicara atau asal share informasi, tapi sadar akan dampak dari setiap tindakan online kita. Nah, yang kedua ini ada empati online. Di dunia digital, seringkali orang lupa bahwa di balik layar ada manusia yang nyata. Makanya, empati sangat penting. Prinsip yang bisa kita pegang adalah golden rule, yaitu perlakuan orang lain di dunia maya seperti kita ingin diperlakukan. Jangan karena kita bertatap muka, kita jadi seenaknya berkata kasar atau menyebar kebencian. Kalau kita sendiri tidak mau dibully ataupun difitnah, maka kita juga harus menahan diri untuk tidak melakukan itu ke orang lain. Dan yang ketiga ini ada literasi digital. Ini adalah fondasi jangka panjang ya. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang cara menggunakan teknologi secara bijak. Literasi digital mencakup kemampuan membedakan informasi benar ataupun hoax, melindungi data pribadi, serta memahami etika berinteraksi di dunia maya. Salah satu contoh nyatanya adalah program internet sehat dari Kominfo dan Insan yang fokus pada edukasi masyarakat. Program ini seperti ini tuh penting untuk diperluas, terutama ke kalangan pelajar ataupun mahasiswa, dikarenakan kita adalah pengguna internet yang paling aktif. Next slide. Di slide ke-9 ini ada kesimpulan nilai etika utama, yaitu berisi nilai etika utama dalam kebebasan berekspresi di ruang digital. Di sini ada 3 nilai penting yang perlu kita pegang bersama. Yang pertama itu kebebasan. Hak untuk menyatakan pandangan tanpa takut sebagai pilar utama demokrasi. Jadi kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental setiap warga negara. Kita punya hak untuk menyampaikan pendapat, ide, ataupun gagasan tanpa rasa takut. Kebebasan ini menjadi pilar penting bagi demokrasi yang sehat. Tanpa kebebasan bicara, masyarakat akan sulit berkembang. Nah, yang kedua ini ada tanggung jawab, kesadaran bahwa ekspresi memiliki konsekuensi baik bagi diri sendiri maupun masyarakat. Jadi, kebebasan itu tidak bisa berdiri sendiri. Setiap kebebasan harus diimbangi dengan kesadaran akan tanggung jawab. Setiap ekspresi yang kita berikan, baik lisan maupun tulisan, terutama di media digital, punya konsekuensinya. Bisa jadi berdampak baik, tapi bisa juga menimbulkan masalah hukum atau konflik sosial jika disalahgunakan. Jadi, kita tidak boleh menganggap internet sebagai zona bebas hukum. Yang ketiga ini ada moralitas, kepatuhan pada norma-norma etika universal dan hukum untuk menjaga ketertiban sosial. Moralitas menjadi dasar etika dalam menggunakan teknologi. Ini mencakup kebutuhan terhadap norma-norma sosial, nilai budaya, dan hukum yang berlaku. Tanpa moralitas ini, kebebasan bisa berubah menjadi kebebasan. Jadi, tantangan terbesar kita bukan cuma teknologinya,
tetapi bagaimana kita bisa memilih berperilaku di dalam ekosistem digital yang semakin terhubung. Next slide. Di slide ini berisi sesi diskusi dan tanya jawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemicu yang sebenarnya sering muncul dalam konteks kebebasan berekspresi digital. Untuk mempermudah, kita sudah siapkan juga contoh jawabannya supaya diskusinya bisa lebih hidup dan terarah. Yang pertama, di poin batasan hukum dan etika ada pertanyaan, kapan kebebasan berbicara menjadi pelanggaran? Bagaimana kita membedakan antara kritik yang sah dan ujaran kebencian? Jadi kebebasan berbicara itu menjadi pelanggaran ketika ekspresi tersebut melanggar hukum atau merugikan hak orang lain. Misalnya menyebarkan fitnah, ujaran kebencian sara, atau hoax yang menimbulkan kepanikan publik. Jadi kebebasan itu tetap ada, tetapi tidak absolut gitu. Ada batas yang diatur oleh hukum dan etika sosialnya. Lalu yang kedua ada peran anonimitis. Apakah anonimitis selalu perlu? Dalam situasi apa anonimitis dapat dibenarkan dan kapan anonimitis merugikan akuntabilitas? Anonimitis ini penting dalam kondisi tertentu, misalnya untuk melindungi identitas pelapor kasus korupsi ataupun korban pelecehan. Tetapi anonimitis ini juga bisa disalahgunakan untuk menyerang orang lain atau menyebarkan informasi palsu tanpa tanggung jawab. Jadi anonimitis itu bersifat situasional, perlu ketika tujuannya melindungi, tetapi berbahaya ketika digunakan untuk menghindari akuntabilitas. Yang ketiga ada di poin intervensi pemerintah. Pertanyaannya, apakah sensor melanggar hak berekspresi? Apa kriteria yang adil bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran atau penghapusan konten? Nah, jawabannya itu tergantung konteksnya. Apabila sensor dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas, itu memang jelas sangat melanggar kebebasan berekspresi. Tetapi kalau sensor dilakukan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, misalnya pornografi atau ajakan kekerasan, maka sensor ini justru dibutuhkan. Kuncinya adalah transparansi dan proporsionalitas. Nah, di poin keempat itu ada tanggung jawab kolektif. Bagaimana mencegah cyberbullying di kalangan pelajar? Peran apa yang harus dimainkan sekolah, orang tua, dan platform? Jadi pencegahan harus dilakukan dari berbagai pihak ya. Sekolah bisa memberikan pendidikan literasi digital dan menindak tegas pelaku. Contohnya, orang tua juga perlu mengawasi penggunaan gadget anak secara sehat. Lalu platform digital juga harus cepat merespon laporan cyberbullying. Dan yang paling penting nih, kita sebagai individu harus berani speak up dan saling mendukung agar perundungan online itu tidak dibiarkan terjadi begitu saja. Nah, dengan adanya jawaban-jawaban ini, kita bisa melihat bahwasanya setiap pertanyaan etika digital itu punya jawaban yang kompleks dan tidak hitam putih, tetapi yang jelas. Prinsipnya adalah keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan perlindungan hak semua pihak. Next slide. Nah, dan akhirnya kita sampai pada slide terakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Semoga materi tentang etika kebebasan berekspresi di era digital ini bisa membuka wawasan kita semua ya, bahwa dunia digital ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang cara kita berperilaku dengan baik. Semoga setelah ini kita bisa lebih bertanggung jawab, berempati, dan beretika dalam setiap aktivitas online kita. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan sampai poin diskusi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi, namun tetap memiliki batas etika dan hukum yang tidak bisa kita abaikan. Nah, berbagai regulasi seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Permen Kominfo ini hadir bukan untuk membungkam masyarakat sebenarnya, tetapi untuk menjaga agar kebebasan
tersebut tidak disalahgunakan. Dengan memahami batasan hukum dan norma sosial, kita belajar bahwa berbicara dengan bijak jauh lebih berharga daripada berbicara tanpa kendali. Pada akhirnya, kebebasan berekspresi yang beretika akan menciptakan ruang digital yang sehat, beradab, dan mencerminkan nilai kemanusiaan. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.